Hadis yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakat. Nabi menugaskan saya menjaga harta zakat. Pengakuan dari Abu Hurairah. Jadi diangkat menjadi amil zakat, menjaga baitul mal. Harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah itu disimpan di satu tempat bernama baitul mal. Fa'atani atin, tiba-tiba datang seseorang. Waja'ala yahsu minat ta'am. Dan mereka, satu orang ini diam-diam mengambil makanan. Fa'akhadtu, lalu saya tangkap. Ketika saya tangkap, la'arfa'annaka ila Rasulillah. Saya akan membawa kamu kepada Rasulullah karena kamu sudah mencuri. Lalu kemudian dia berkata, janganlah kamu bawa saya, wahai Abu Hurairah. Saya ini orangnya susah. Ini saya ambil makanan itu anak saya. Ini saya bukan mencuri karena ingin lebih, karena ingin menutupi kebutuhan, keperluan saja. Oke lah kalau begitu. Tapi saya mesti bawa kamu, karena ini amanah. Akhirnya dia berkata, saya akan ajarkan kamu bacaan. Kalau kamu mengamalkan itu, kamu tidak akan didekati oleh syaitan insyaAllah. Lalu kemudian dia bacakanlah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Setelah itu dia pun pergi, lalu dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, ya saya engkau tugaskan menjaga harta zakat, tiba-tiba ada orang mengambil. Tapi kemudian dia mengaku amat sangat susah, miskin. Saya merasa kasihan, tidak sampai hati melihat kesulitan, kesusahannya. Lalu kemudian dia mengajarkan, katanya kalau ini dibaca maka akan dipelihara Allah SWT. Kata Nabi SAW, tahukah engkau wahai Abu Hurairah, sesungguhnya yang engkau tangkap itu adalah syaitan, jin. Dia tidak pernah benar kecuali dalam sekali ini. Semua ucapannya tidak benar kecuali dalam satu perkara ini. Tentang apa? Tentang ayat kursi. Oleh sebab itu pesan, idza awaita ila firashika, kalau engkau mau tidur, firash tempat tidurmu, kalau engkau sudah mau datang ke tempat tidurmu, mau tidur, faqra ayatul kursi, maka bacalah ayat kursi. La yazala 'alaika minallahi hafizun, maka lan terus menerus bersamamu ada dikirimkan Allah Subhanahu wa taala hafizun, malaikat penjaga. Wala yaqrabuka syaitan, dan engkau tidak akan didekati syaitan hatta tusbiha, sampai waktu subuh tiba. Sallallahu alaihi wasallam, saddaqaka wa huwa kadzub, dzaka syaitan. Sesungguhnya dia pendusta, dia pembohong, dia penipu, karena dia syaitan. Tapi untuk yang satu ini, sadaqaka, ini benar. Nabi membenarkan bahwa itu memang benar. Allah kirimkan satu penjaga ketika engkau baca. Mengapa Allah mengirimkan penjaga? Apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat ini? Di dalam ayat kursi inilah terkandung segala kemurnian, ketulusan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang nama Allah. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Tiga. Idza qulta ya Allah, idza qulta ya Rahman, idza qulta ya Aziz. Begitu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau engkau katakan ya Allah, faqad wasaftahu birrahmah. Ya Rahman, faqad wasaftahu birrahmah. Ketika engkau katakan ya Rahman, saat itu engkau sedang mensifati Allah dengan sifat wahai engkau Maha Pengasih. Ketika engkau katakan ya Ghaffar, saat itu engkau sedang katakan wahai engkau yang memiliki sifat pemaaf pengampun. Tapi begitu engkau katakan ya Allah, laqad wasaftahu bi jami'i sifatil kamali wal jamal, saat itu engkau sedang menyebutkan segala sifat kesempurnaan dan keindahan. Oleh sebab itu di awal ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa. Kandungan yang pertama, nama Allah, yang ketika disebut nama itu, maka terkandung di dalamnya sifatul jamali wal kamal, segala sifat keindahan, segala sifat kesempurnaan. Allah, ya Allah,
Makanya dalam takbir yang dipakai Allahu Akbar. Lalu kemudian berani mengatakan tidak. Orang yang membaca ayat kursi berani mengatakan tidak. Sekarang banyak orang yang berani berkata ya, ya, tapi susah untuk mengatakan tidak. Payah untuk mengatakan tidak. Siap, ya, tapi untuk mengatakan tidak, menolak, berat. Dan sebab itu ayat kursi berani mengatakan Allahu la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain Dia. Pokok kayu, bukan. Batu-batu, bukan. Permata, bukan. Harta benda, bukan. La ilaha illa huwa. Maka Islam mengajarkan. Sekarang anak-anak muda diajarkan say no to drugs. Berani untuk berkata, katakan tidak pada narkoba. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada KKN. Tapi Islam sudah lama mengajarkan. Katakan tidak kepada selain Allah. La ilaha illa huwa. Siapa Dia? Al-Hayyu. Dia maha hidup. Mengingatkan bahwa engkau sekarang hidup. Tapi hidupmu ini adalah titipan dari yang maha hidup. Jangan sombong. Walaupun engkau sekarang hidup. Tapi sesungguhnya Allah kuasa untuk mencabut kehidupanmu itu dalam sekejap mata. Maka saat itu engkau berubah menjadi mayat. Yang saat ini dibangga-banggakan, kulit yang mulus, wajah yang ganteng, perkasa, tegap, kokoh, kuat. Sampai masanya dicabut Allah Ta'ala yang maha hidup mencabut. Kau tidak hidup, kau hanya diberikan titipan hidup oleh yang maha hidup. Maka ketika orang membaca itu, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu